Salam saudaraku, jumpa kembali dalam program acara 10 menit yang bermakna. Ini adalah program seri teladan perempuan signifikan di Alkitab. Saudara, saat ini kita punya sosok yang inspiratif untuk kita teladani yang bernama Priscilla. Wow, ini mirip nama saya, saudara. Dan saya sangat bangga diberi Tuhan, diberi orang tua saya nama Priscilla, dan saya yakin ini bukan suatu kebetulan tetapi bagian dari destiny dan rencana juga panggilan Tuhan dalam hidup saya. Saya berdoa saya bisa seperti Priscilla yang di Alkitab, dan saya berdoa kita semua bisa meneladani Priscilla yang di Alkitab. Saudara, siapakah Priscilla? Kita akan membahasnya secara tuntas dan apa teladan yang bisa kita teladani dari sosok Priscilla yang inspiratif ini. Priscilla atau Priska ini disebut banyak sekali karena menjadi tokoh yang penting dan signifikan di Perjanjian Baru. Dia bersama nama suaminya selalu disandingkan bersama-sama, yaitu Aquila, dalam pelayanan mereka terutama di gereja mula-mula untuk melayani Tuhan. Siapakah Aquila? Ini adalah suami Priscilla yang berasal dari Pontus. Dia seorang Yahudi. Jadi mereka suami istri berpindah tempat dan bertemu dengan Paulus di Korintus. Pekerjaan mereka adalah tukang kemah. Tukang kemah itu kalau sekarang ini seperti agen properti high level. Ya, kalau sudah high untuk melayani Tuhan itu pasti mereka tuh high level. Percayalah saudara. Jadi kisahnya bisa kita baca secara lebih jelas, yaitu di Kisah Para Rasul 18 ya saudara, khususnya ayat 2-3. Secara mendalam kita bisa membaca kisah Priscilla dan Aquila ini di kitab Kisah Para Rasul, di kitab Roma, di kitab 2 Timotius, dan di kitab 1 Korintus. Priscilla sering disebut namanya lebih dahulu daripada nama suaminya Aquila. Saudara, saya percaya ini bukan suatu kebetulan. Dan saya percaya ayat Alkitab ini punya makna yang dalam, khususnya untuk kita para kaum perempuan Kristus. Seperti yang kita ketahui, budaya Yahudi itu mirip sama budaya Batak, saudara ya. Patriarki. Paulus seorang Yahudi yang sangat kental patriarkinya. Bahkan ada beberapa pernyataan dari Paulus yang seakan-akan melarang perempuan mengajar. Padahal itu pernyataan kontekstual yang sering sekali disalah mengerti. Bahkan ada beberapa gereja yang membatasi peran perempuan dalam pelayanan. Saudara, Priscilla menjadi tokoh pemimpin perempuan yang efektif dalam disertasi saya. Dan saya banyak terinspirasi dengan sosok ini. Saudara, Paulus menyebut nama Priscilla lebih dulu daripada nama suaminya. Itu punya makna dan punya alasan kenapa. Ada berbagai alasan. Dan pertama, karena mungkin peran aktif Priscilla yang lebih menonjol dalam pelayanan rohani. Dia memiliki karunia yang lebih terlihat di tengah jemaat. Bisa juga karena kedudukan sosial Priscilla yang mungkin lebih terpandang terhormat dibanding suaminya, sehingga punya pengaruh yang besar, dan Paulus mencoba menghormatinya dengan lebih dulu menyebutkan namanya. Tetapi sebenarnya bila kita gali kembali, Paulus sendirilah yang mengakui adanya kesetaraan gender dalam pelayanan rohani, adanya kemitraan yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam pelayanan rohani. Ini terbukti bagaimana dia menghargai dan menyebut nama Priscilla daripada nama Priscilla lebih dulu daripada nama suaminya Aquila. Karena dia sendiri mengakui kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam pelayanan rohani yang sejajar sebagai mitra kerja Allah. Saudara, ada 7 yang sangat menginspirasi dari sosok Priscilla yang bisa kita sebut pemimpin perempuan yang luar biasa di masanya. Apa saja? Dia punya karunia yang sangat menonjol untuk kita teladani. Dia punya keteguhan iman. Saudara, pada masa itu gereja mula-mula mengalami banyak penyiksaan, penganiayaan. Tetapi sosok Priscilla ini tidak berhenti mengajar orang lain tentang kebenaran Injil. Dia siap apapun tantangannya, resikonya, dia teguh pada imannya. Kedua, dia memiliki kepemimpinan yang kuat dalam pelayanannya. Ini menginspirasi kita semua kaum perempuan, menunjukkan bahwa perempuan juga dapat memiliki peran yang penting, dapat memiliki suatu peran penting yang signifikan dalam pelayanan rohani, dalam pelayanan gereja. Ini juga harus menginspirasi tiap gereja tidak membatasi peran perempuan yang memang diberi karunia
Saudara, yang ketiga, kita bisa belajar. Priscilla memiliki kecerdasan dan ketelitian yang sangat tajam dan peka dalam mempelajari Alkitab, mempelajari firman Allah. Ini terbukti bagaimana dia bisa mengoreksi ajaran Apolos. Padahal Apolos sendiri adalah seorang pengkhotbah hebat, pengkhotbah besar yang fasih dan sangat menguasai kitab suci. Dengan cara yang bijaksana dan rendah hati, Priscilla bersama suaminya membawa Apolos ke rumahnya dan mengajari Apolos untuk lebih memahami dan melengkapi tentang kebenaran jalan Tuhan, tentang pengajaran firman Allah yang lebih lengkap dan lebih tepat. Kisahnya di Kisah Para Rasul 18 ayat 24-26. Ini artinya Priscilla suka berbagi wawasan dan dia tidak membenarkan yang salah dan berhati besar dengan rendah hati mengajarkan tanpa mempermalukan. Ini sosok yang luar biasa. Dari Priscilla kita juga belajar. Priscilla dan Aquila punya keberanian yang sangat besar. Apa buktinya? Sekalipun orang Kristen disesah, dianiaya, dikejar-kejar pada saat itu, mereka siap menanggung resiko yang besar dengan memberi rumahnya sendiri untuk pelayanan Tuhan, mendukung pelayanan Paulus. Kisahnya di Roma 16. Mereka tidak takut, mereka siap bayar harga, siap ambil resiko. Itu butuh keberanian besar. Dari sosok Priscilla dan Aquila, Priscilla bisa kita lihat dia seorang perempuan yang mampu membina hubungan kemitraan yang kuat dengan orang-orang terdekatnya, terutama dengan suaminya Aquila. Buktinya apa? Mereka bisa saling bekerja sama, sehati sepikir mendukung pelayanan Tuhan, bahkan mendukung pelayanan Paulus dan memberi rumah mereka sendiri untuk pelayanan. Ini kalau dia tidak punya kemampuan membina hubungan kuat dengan orang terdekat, tidak akan bisa terrealisasi. Artinya perempuan Priscilla ini perempuan yang walaupun punya karunia yang menonjol, tetapi punya ketundukan, punya kerendahan hati, hormat pada suaminya sehingga bisa menjadikan suaminya mitra yang sejajar untuk melayani Tuhan. Wah, ini perempuan-perempuan yang berhati besar, saudara, ya. Dan juga kita bisa melihat bagaimana kita meneladani komitmen dan kesetiaan pada Tuhan yang sangat tinggi pada Priscilla dan Aquila. Sehingga mereka mau mengorbankan waktu, tenaga, kenyamanan, apapun yang mereka miliki demi pekabaran Injil. Luar biasa. Dan yang ketujuh, kita bisa belajar dari Priscilla dan Aquila tentang apa arti keramat tamahan. Apa arti kemurahan hati, saudara. Mereka orang-orang yang suka memberi tumpangan pada jemaat mula-mula. Kisahnya di Roma 16. Rumah mereka persembahkan bagi pelayanan. Artinya mereka sudah kehilangan privasi, kenyamanan, karena menempatkan orang lain lebih dulu di atas kepentingan mereka. Ini luar biasa. Dari Priscilla kita banyak belajar, banyak saudara. Dia teladan perempuan Kristen yang saleh, yang cakap, yang mampu mengajar, yang mampu mengelola apa yang dia miliki untuk dia persembahkan bagi pelayanan, bagi gereja, bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, Tuhan tidak pernah meminta apa yang tidak kita punya. Tetapi dia sangat menghargai kesungguhan kita dengan mempersembahkan apa yang kita miliki sebaik mungkin seperti yang dilakukan Priscilla dan Aquila. Mari kita teladani Priscilla. Jadilah orang-orang yang setia seperti Priscilla Aquila, setia pada nilai-nilai yang diyakininya, apapun tantangannya. Priscilla dan Aquila, kalau dia bisa mengoreksi khotbah Apolos, itu artinya dia senang belajar dan memperdalam firman Allah sehingga dia peka dengan pengajaran yang kurang lengkap atau sedikit menyimpang. Dan dia tidak membiarkan kesalahan. Dia berhati besar, rendah hati dalam mengajarkan kebenaran secara lengkap. Mari kita menjadi sosok Priscilla yang seperti ini. Sekalipun pada saat itu banyak tantangan, tetapi mereka suka berbagi harta, berbagi pengetahuan, berbagi apapun yang mereka miliki. Inilah menjadi inspirasi kita untuk murah hati dalam pelayanan dan mendukung pelayanan dengan sepenuh hati dengan apapun yang kita miliki. Mari jadi Priscilla yang luar biasa di akhir zaman ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur bisa belajar tentang Priscilla. Kami mau menjadi sosok seperti Priscilla yang berani, yang teguh dalam iman, yang ramah, yang murah hati, yang cakap dalam mengajar, yang terus belajar, yang peka akan firman-Mu, yang rendah hati. Tuhan, ajari kami perempuan Kristus menjadi perempuan-perempuan yang inspiratif seperti Priscilla, yang menjadi perempuan pemimpin yang benar-benar